Hai, aku Rain. Temenin aku gambar sambil sedikit cerita yuk. Di sini aku akan cerita pengalaman aku yang menurutku sedikit apes dan ngebuat aku harus pindah kos dalam waktu yang cepet banget tanpa direncanakan sama sekali sebelumnya. Semuanya berawal dari aku sebagai mahasiswa baru di salah satu kampus di kota tempat aku tinggal. Aku adalah anak dari kampung yang ngerantau ke kota dan otomatis aku akan nyari tempat tinggal. Tapi kebetulan untuk tahun pertama aku kuliah, aku tinggal bareng kakakku. Karena kakakku itu kerja di kota itu, jadi itu sangat kebetulan dan adik kecil ini akan ikut sama kakaknya. Tapi karena kakakku akan menikah, otomatis dia pulang kampung dan aku menjalani perkuliahanku benar-benar sendirian untuk seterusnya. Sebelumnya aku udah ngerasa nyaman untuk tinggal di kos yang sekarang. Aku punya tetangga yang baik dan orang yang punya kos juga baik banget. Semuanya terasa lancar, aman dan gak ada masalah sama sekali. Tapi ada kejadian yang mulai bikin aku ngerasa kalau mungkin kos ini jadi agak kurang aman untuk aku, dimana di liburan setelah semester 3 aku pulang kampung. Tapi aku ada dengar kejadian kalau tetangga aku ini ada yang kena kemalingan. Jadi beberapa barang berharga dia tuh hilang kayak dompet segala macamnya. Setelah aku balik dari libur semester, semuanya berjalan normal sebenarnya. Aku juga udah mulai lupa sama kejadian tetangga aku yang kemalingan waktu itu. Tapi di pertengahan semester 4 ini, di satu malam itu sekitar jam setengah 2 atau jam 2an, aku kurang ingat, tapi aku ingat banget itu aku masih nugas dan aku ngedenger ada suara dari luar kayak ada orang yang ngetok besi, tapi suaranya tuh pelan, kayak perlahan, kayak tok tok tok, tapi lama. Dari sekitar setengah 2an itu aku denger cukup lama, sampai ada yang tetangga aku ini ada yang memutuskan untuk keluar. Jadi pas di sebelah kiri kamar itu ada tetangga aku. Menurut aku kakaknya tomboy, memang pemberani. Jadi kakaknya keluar kaget karena dia tiba-tiba teriak dan lari ke arah pagar luar. Aku langsung buka pintu dan nengok apa sih yang terjadi gitu, kepo aja gitu, pengen lihat. Setelah aku tanya ke kakaknya kan balik, jadi aku tanya, "Kenapa, Kak?" Kakaknya bilang ada yang coba ngebobol gembok. Di sini aku mulai agak parno. Aku besoknya ceritalah ke keluarga, aku telepon ibuku. Aku cerita kejadian yang semalam dan ibuku menyarankan aku untuk pindah aja deh dari kos itu, meskipun hitungannya aku tuh udah mulai benar-benar nyaman di sana karena aku udah hampir 2 tahun ya. Tapi demi keamanan aku, semuanya juga menyarankan aku untuk pindah aja deh dari kos itu. Takut nanti kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, setelahnya aku setujulah, aku mulai cari kos-kos terdekat dari kampus karena kebetulan kos pertama ini memang agak jauh dari kampus karena ini menyesuaikan tempat kerja kakak aku. Jadi tempat kerjanya kan dekat sama kos dan aku menyesuaikan kayak gitu karena aku ngikut sama dia. Nah, setelah aku mulai cari-cari, aku ada ketemu sama salah satu kos dan aku udah buat janji sama yang punya ketemu dan periksa nih kosnya kayak gimana sih. Setelah aku udah periksa, semuanya bagus. Terus bapak kosnya juga baik, ramah, komunikatif banget. Dia ngasih tahu segala macamnya, peraturan yang ada di kos itu kayak gimana. Dan ya aku juga suka aja sama kosnya, meskipun aku harus adaptasi nih sama kos yang baru karena kos yang sebelumnya itu kan kamar mandi sama dapurnya itu di dalam. Jadi untuk kos yang aku dapat sekarang ini, kamar mandi sama WC-nya itu sharing, jadi harus bareng-bareng di luar kamar. Jadi ini ngebuat aku harus adaptasi dari yang sebelumnya. Tapi untuk keseluruhannya aku suka sama kos ini. Jadi model kosnya itu ada teras, terus di teras ini ada 3 pintu utama. Nah, di setiap pintu utama itu ada beberapa kamar di dalamnya. Aku ada dapet di pintu ketiga dan di kamar ketiga. Jadi pintu utama ketiga yang aku dapat ini kita sebut aja pintu ketiga, dan di pintu ketiga ini ada 3 kamar. Aku dapat kamar yang nomor 3. Jadi kamar aku ini di paling pojok, di deket WC sama di deket dapur. Jadi paham ya posisinya kayak gimana. Akhirnya semuanya udah beres, aku udah pindah dan segala macamnya, udah pindahan dan segala macamnya. Tibalah di malam pertama aku tidur, semuanya aman karena waktu itu aku ditemenin sama teman aku namanya
namanya Lia, kita sebut aja Lia. Jadi di malam pertama ini aku memang minta dia untuk temenin karena aku kan masih asing ya sama kos baru ini. Jadi aku minta tolong dia buat nemenin dan dia senang-senang aja buat nemenin aku. Udah berlalulah sampai ke 1 minggu setelahnya. Nah di minggu kedua ini aku mulai sholat dan melakukan ibadah karena di minggu sebelumnya itu aku memang lagi datang bulan, jadi aku nggak ibadah sama sekali. Nah di malam pertama minggu kedua ini aku mulai sholat dan ngaji, semuanya tuh aman, lancar, ibadah aku mulai lancar. Tapi di besok paginya air tuh tiba-tiba nggak ngalir, tiba-tiba mati dari pagi sampai sore. Untungnya tuh di siang aku tuh ada ngasih tahu bapak kos kalau airnya tuh mati. Jadi di sore harinya tuh bapak kos datang dan ngecek nih apa sih yang bikin airnya tuh mati, karena air yang dipakai di kos ini tuh dari sumur terus terhubung ke tandon, jadi ditampung di tandon. Jadi kalau meskipun PDAM-nya mati tuh air bakal tetap ada kayak gitu. Makanya bapak kos nih heran kok bisa mati, tumben-tumbenan banget kayak gitu kan. Setelah diperiksa ternyata itu permasalahannya ada di pipa yang sambungannya tuh lepas. Nah posisi pipanya tuh tepat di belakang kamar aku, dan pas aku mikir-mikir ternyata posisinya itu ada pas di sebalik tembok tempat aku sujud waktu aku sholat. Tapi ya udah, semuanya berlalu. Habis itu pipanya udah diperbaiki, tapi di besok paginya hal itu tuh keulang lagi, kejadian lagi. Jadi pipanya tuh kebuka lagi meskipun kemarinnya tuh udah dibaikin sama bapak kosnya. Besok paginya tuh airnya mati lagi dan pas diperiksa pipanya tuh keputus lagi kayak gitu. Dan di sana aku masih nggak ada kepikiran hal yang aneh-aneh ya, karena aku ngerasa mungkin hal itu cuman kebetulan. Dan berjalanlah semuanya sampai ke beberapa bulan setelahnya dan sampai aku tiba di libur akhir semester. Jadi semester 4 aku sudah berakhir. Nah setelah libur semester berakhir masuklah aku di tahun ketiga, dimana baru mau mulai masuk di semester 5. Setelah balik dari kampung ternyata tetangga aku tuh belum pada balik. Awalnya aku pikir mungkin mereka kampusnya tuh masih libur gitu, masih belum masuk, karena kampus mereka kan beda ya sama aku, dan aku yang memang yang pertama libur. Jadi pas aku libur mereka tuh masih ada di kos. Aku mikirnya gitu, dan mungkin aku yang pertama masuk karena aku liburnya pertama jadi masuknya pertama. Aku mikirnya awalnya gitu kan. Nah dari ketiga pintu utama itu kan banyak ya kamar-kamar di dalamnya. Aku nggak tahu berapa kamar, mungkin di pintu kedua, di pintu pertama tuh aku nggak tahu berapa kamarnya. Dan di kos sebesar itu yang ada orangnya itu cuman di pintu pertama itu 1 orang dan pintu ketiga kan ada aku. Jadi kami berdua yang ada di kos segede itu. Oke, setelah tahu itu ya udah semuanya berjalan. 5 hari setelahnya aku pulang dari kampus seperti biasanya, tapi waktu itu aku ingat banget di sekitar 4:30, jam 4-an 4:30 itu aku nggak langsung pulang. Aku ke kos temanku dulu buat ngumpul-ngumpul, buat makan bareng gitu kan, sampai di jam 7 malam. Nah karena kami nggak langsung pulang setelah kumpul-kumpul selesai karena ada hujan yang besar banget sampai jam 7 malam. Jadi kami semua tuh nunggu hujannya reda baru bisa pulang ke kos masing-masing. Nah, hujan yang udah reda, ngelihat jam ternyata udah jam 7. Kami memutuskan lah untuk balik. Tapi sebelum aku balik nih, salah satu teman aku ada yang nyeletuk bilang, kamu nggak mau pindah kos? Katanya kayak gitu kan. Kosnya sini nih ada yang kosong tuh, katanya kayak gitu. Habis itu aku cuman jawab kayak, enggak ah, aku udah nyaman nih sama kos yang sekarang. Aku jawabnya kayak gitu dengan santai banget. Nah sebutlah beberapa teman aku itu, namanya tuh ada Nining, Erna, Daya, sama Lia. Jadi kami tuh kumpul berlima. Nah udah selesai sama pembahasan sebelum pada balik ke kos masing-masing, kami memutuskanlah untuk pulang. Karena kebetulan aku sama si Daya itu nggak ada motor, jadi ngidelah si Nini ini buat nganter kami berdua pulang dengan bonceng 3. Dan posisinya badan aku yang paling gede ya di antara mereka berdua, jadi aku yang bawa motor. Kami ketawa-ketawa gak jelas di jalan, dan ya sampailah di kos aku karena mereka nganter aku yang pertama. Dan ini sama Daya ini arah, jadi aku yang diantar duluan kayak gitu. Aku udah sampai depan kos, aku duduk di teras sambil buka sepatu. Sebelumnya aku tuh ngelihat sekitar dan memang sepi banget. Aku cuman ngelihat di parkiran itu ada 1 motor, jadi aku mikir
mikir kayak oh ada nih orang di sebelah kayak gitu. Meskipun sebelum-sebelumnya juga aku ngeliat tetangga aku ini memang sendiri dari beberapa hari sebelumnya gitu kan. Habis udah buka sepatu, aku nyari kunci pintu ketiga. Jadi pintu utama yang tempat aku nih kita sebut aja pintu ketiga. Setelah udah ketemu, aku mulailah buka pintu dengan santai, dengan gak ada perasaan yang aneh-aneh gitu kan. Jadi aku buka pintu. Nah, tangan kanan aku ini nenteng sepatu aku. Sebelum aku masuk, aku juga udah bilang salam, udah ngucap salam dan masuklah. Nah, setelah masuk pintu ketiga ini, kalau dari posisi aku di depan pintu ketiga ini ada kamar pertama. Nah, kamar aku kan di nomor 3, jadi kamar pertama, kamar kedua, dan kamarku di kamar ketiga di ujung. Nah, rak sepatu aku ini ada di belakang pintu besar, di belakang pintu ketiga. Jadi otomatis kalau aku mau naruh sepatu, aku buka pintu 3 terus aku tutup biar aku bisa naruh sepatu aku di belakangnya, ya kan? Paham ya? Habis itu aku posisinya tuh nunduk mau naruh sepatu ke rak. Terus aku tuh denger ada suara pintu pertama ini tuh, pintu kamar pertama ya, ada suaranya kebuka. Dan ya udah, aku nggak kepikiran apa-apa kan. Udah gitu aku taruhlah sepatu dan tiba-tiba aku dengar suara hai, katanya kayak gitu. Dan aku langsung berdiri tegak dan semua badan aku tuh merinding sebadan badan. Aku merinding sebadan badan. Terus leher sebelah kiri aku tuh rasanya panas banget, yang kayak panas terus merinding. Aku diem dan aku memang ngerasa ada orang di sebelah kiri aku. Cuman aku masih diem dan untungnya aku tuh nggak nengok. Aku nggak bodoh buat nengok kiri gitu. Nah, aku masih ngerasa untung banget aku nggak langsung nengok. Jadi aku mundur terus buka pintu besar yang ada di sebelah kanan, terus aku keluar ke teras. Udah habis itu aku gemeter, yang bener-bener gemeter, kaki aku nggak ada rasanya sampai nggak bisa berdiri. Jadi aku diem duduk di teras sambil baca-baca doa. Habis itu aku coba buat ngubungin semua orang-orang terdekat aku buat aku telepon, yang bener-bener aku tiba-tiba itu nelpon banyak banget orang di waktu itu. Tapi anehnya mereka semua nggak ada yang ngangkat sama sekali. Jadi semua orang yang aku telepon itu nggak ada yang angkat sama sekali. Habis itu aku kan agak lama diam di sana. Nggak lama kakak aku tuh nelpon, karena sebelumnya aku juga ada nelpon dia. Jadi dia nelpon balik, dia nanya kenapa, posisinya tuh video call. Jadi dia video call gitu. Nah, jadi dia nanya kenapa. Aku bilang nggak apa-apa. Tapi mungkin dia dengar suara aku yang agak gemeter. Jadi dia tanya lagi, kamu kenapa, kamu nggak apa-apa kah? Aku jawab aku nggak apa-apa, nanti aku cerita, aku cuman butuh ditemenin. Aku ngomong kayak gitu kan. Kakak aku yang mungkin dengar suara aku gemeter, dia cuman jawab oh iya. Habis itu dia berusaha mengalihkan pembicaraan kayak kamu baru pulang kah? Yaudah, kami ngobrol seperti itu dengan posisi aku yang masih gemeter. Tapi di sini aku masih kepikiran buat berusaha masuk ke kamarku. Jadi sambil ditemenin nelpon kayak gitu, aku berusaha berdiri dan mencoba untuk masuk lagi ke pintu 3 buat masuk ke kamarku. Udah gitu aku buka pelan pintu 3, aku ngucap lagi salam, permisi, udah masuk. Nah, udah masuk kayak gitu, ternyata pintu kamar pertama itu kebuka. Maksudnya yang udah kebuka ngablak dan gelap banget. Jadi pas udah kayak gitu aku ngibrit lagi, keluar lagi. Makin gemeteran lagi kan, makin takut lagi. Aku belum sempat masuk kamar, aku keluar lagi. Habis itu aku diem duduk lama banget sambil teleponan sama kakak aku. Gak lama aku mulai kepikiran buat ngetok pintu utama yang pertama. Jadi pintu besar yang pertama aku ketok karena aku tahu kalau tetangga aku yang di sana itu ada satu orang kayak gitu kan, kami ada berdua aja. Jadi aku tahu dia ada karena motornya ada. Jadi aku ketok, aku minta temenin buat tutup pintu kamar pertama yang ada di pintu 3. Jadi aku bilang ke mbaknya, mbak bisa temenin buat tutup pintu kamar ketiga enggak, soalnya saya nggak berani buat nutup kayak gitu kan. Jadi mbaknya temenin. Habis itu aku ngekorin di belakang kan, udah memang kamarnya gelap, kami berdua masuk ke kamar itu. Dia nyari seklar sambil bilang gak ada apa-apa kok mbak, gak usah takut, baca doa aja, dia bilang kayak gitu kan. Cuman aku kepikiran kayak kok dia bisa ngomong begitu, padahal aku belum ada cerita apapun. Aku cuman minta tolong temenin buat nutup karena kamarnya gelap, jadi aku gak berani buat nutup dan nyalain seklarnya sendiri kayak gitu kan. Habis itu udah dia nungguin aku buat masuk ke kamar. Jadi posisinya aku buka pintu kamarku, dia ada di depan pintu ketiga. Jadi dia depan pintu ketiga belum keluar, jadi setelah aku masuk kamar baru mbaknya keluar buat nutup pintu kayak gitu. Udah sampai situ di dalam kamar, posisinya aku masih video callan sama kakakku dan aku cerita semuanya tuh. Aku cerita yang tadi kejadian. Habis itu gak lama aku diem karena aku denger ada suara orang jalan di belakang. Jadi kayak kalau kalian ingat yang aku bilang pipa putus, pipa sambungan pipa terlepas itu. Nah,
ada suara orang jalan tuh di daerah situ gitu. Udah aku diem, terus kakak aku tuh mungkin ngeh aku diam, baru dia bilang, kenapa kamu nggak nginap aja di tempatnya Erna, dia bilang kayak gitu kan. Dan nggak tahu kenapa aku baru kepikiran kayak, kok iya ya, kenapa aku nggak kepikiran sebelumnya buat nginep aja di tempat teman-temanku, kenapa aku tetap kepikiran untuk masuk ke kamar, karena sebelumnya aku tuh mikirnya aku aman cuma di kamarku kayak gitu. Nah udah dapet saran kayak gitu, aku mikir lagi nih, otomatis kalau aku mau keluar aku harus ngelewati pintu kamar pertama. Jadi kalau aku mau keluar aku harus ngelewati pintu kamar pertama, dan buat buka pintu utama 3 itu kan harus lewat depannya di itu dulu ya. Jadi sebelum aku benar-benar keluar, aku ngecek dulu bapak kos. Aku cerita kalau aku takut. Habis itu aku juga bilang kalau pintu kamar pertama itu bisa minta tolong dikuncikan kah pak, soalnya itu kebuka dan tadi tuh gelap, saya takut dia terbuka sendiri, aku bilang kayak gitu kan. Habis itu hal yang bikin aku lebih takut adalah bapak kosnya tuh jawab, oh Mbak A sama Mbak B udah pindah Mbak. Jadi posisinya itu ternyata tetangga-tetangga aku itu udah pindah, dan harusnya pintu kamar pertama itu tertutup karena udah dikunci sebelum aku keluar. Pas udah baca chat bapaknya, aku makin diem di kamar. Aku diem di kamar, cukup lama aku diem sambil masih video callan sama kakakku, sambil masih ditemenin sama dia. Akhirnya aku mutusin untuk nelpon salah satu temenku buat jemput aku. Jadi udah kayak gitu, telepon sama kakakku aku matikan, dan aku nelpon temenku buat jemput aku. Udah sampai situ, aku bilang ke temenku, kalau kamu udah di depan baru aku mau keluar. Pokoknya kamu harus udah ada bener-bener di depan pintu 3, karena orang luar kalau ke teras itu bisa berdiri di depan 3 pintu utama itu, karena dia kan terhubung keluar ya. Jadi aku bilang ke temanku, kalau kamu udah ada di pintu besarku baru aku mau keluar, kayak gitu aku ngomongnya. Jadi pas dia udah ada di depan, baru aku keluar dari kamar, aku kunci pintuku cepat-cepat, pintu kamarku cepat-cepat. Nah aku nengoklah ke kamar pertama, ternyata pintunya kebuka lagi dan sekelarnya mati lagi. Jadi aku coba cepet-cepet buat buka pintu besar itu, terus keluar. Udah kayak gitu sampailah di kosnya Erna, dan aku cerita semuanya, dan aku baru nangis pas di sana. Jadi sebelumnya tuh aku nggak ada nangis, aku cuman gemeter, ketakutan, merinding aja. Aku nggak ada nangis sama sekali karena itu pertama kalinya aja ya. Jadi ngerasa yang bener-bener nggak ada tenaga. Intinya itu pertama kalinya, jadi aku kayak kaget. Udah aku cerita semuanya, dan ibuku nelpon di sana, nelpon aku balik waktu aku di kos Erna. Aku cerita lagi yang udah aku alamin. Ibuku bilang, udah besok kamu pindah aja kos, cari kos biar kamu bisa pindah secepatnya, bahkan kalau bisa besok pagi pindah ya udah pindah aja. Ibuku bilang kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku pindahlah ke kos yang udah aku ditawarin tadi. Jadi aku pindah ke salah satu kamar yang ada di kos tempatnya sini nih. Besok paginya langsung pindah tanpa aba-aba, kayak sebelumnya aku nggak ada kepikiran buat pindah kos sama sekali. Dan untungnya teman-teman aku baik banget, mereka ngebantuin aku buat pindahan, dan semuanya bisa berjalan lancar dalam 1 hari. Jadi aku benar-benar pindah yang malam ini kejadian, besok paginya aku langsung pindah. Sebelum aku pindah itu aku juga udah telepon bapak kosnya juga udah baik banget. Beliau tuh tanya kayak, gimana mbaknya nggak apa-apa kah? Pokoknya ditanya, bapaknya peduli banget. Habis itu bahkan bapaknya nawarin aku untuk pindah ke salah satu kosnya beliau yang ada di dekat rumahnya. Tapi karena kebetulan aku udah fix kan aku akan pindah ke kosnya Nini, tempatnya si Nini, jadi aku menolaklah tawaran di bapak kos. Sebenarnya kos yang sebelumnya aku tempati itu kalau dilihat nggak ada serem-seremnya sama sekali. Aku juga kan udah tinggal di sana beberapa bulan dan semuanya aman, nyaman, sentosa. Meskipun ada beberapa waktu yang aku benar-benar sendiri, yang kayak tadi yang benar-benar sendiri, tetangga-tetangga aku nggak ada gitu, mereka keluar malam, dan ya udah aku santai-santai aja, aman-aman aja, nggak ada kejadian hal yang aneh-aneh. Dan mungkin itu akunya cuman apes aja kali itu. Tapi sekarang aku udah pindah, aku udah nyaman sama kos yang baru. Semoga seterusnya akan seperti itu, dan semoga hal itu menjadi pengalaman pertama dan terakhir kali buat aku.
Jadi udah pertama dan terakhir kalinya aja, gak usah diulang-ulang lagi. Meskipun setelah pindah aku agak parno-parno, masih takut kalau sendiri gitu. Jadi masih sering minta tolong ke Nini buat nemenin aku. Dan temen-temenku juga jadi parno karena cerita aku itu. Jadi mereka ikutan parno. Jadi beberapa minggu tuh masih ada dibahas, masih kami bahas, masih takut-takutnya juga. Cuman untuk sekarang semuanya syukurnya udah baik-baik aja dan semuanya udah jadi cerita masa lalu aja. Nah itu aja sih cerita dari aku, dan itu cukup jadi pengalaman yang wow dan jangan diulang lagi kalau bisa. Dan segitu dulu ceritanya. Kalau kalian suka cerita yang kayak gini, jangan lupa klik subscribe, karena di channel ini aku akan cerita tentang pengalaman serupa dari orang-orang sekitarku, entah dari keluarga, dari teman. Dan mungkin kalau kalian tertarik untuk cerita pengalaman kalian bisa kirim email ke aku, nanti aku bisa ceritakan juga ke yang lainnya biar yang lain juga tahu nih cerita kalian kayak gimana. Dan oke, segitu dulu, makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video aku yang lainnya. Bye bye.